Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Apa kabar? Baik. Ya, alhamdulillah lagi semak sedikit. Iya, ini banyak orang yang hadir. Jadi kalau kami akan menyaksikan dari kelompok 4 menyaksikan tentang teori belajar serta penerapan dan kasus-kasusnya. Sebelum itu saya ingin memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama saya sendiri, saya adalah dosen itu Muhammad Ifa. Kalau ada Oke, untuk topik pertama kita menjawab pertanyaan nomor 1 teori belajar dan penerapannya yang akan disampaikan oleh Mas Afif. Oke, sebelumnya terima kasih Mas Roza atas waktu dan kesempatannya. Terus teori kognitif itu dibagi beberapa siklus dalam manusia sendiri. Kita tahu manusia berkembang dari umur dari lahir sampai dewasa. Kemudian si Piaget memetakan umur-umur step-step orang. Jadi jika ada penggabungan ini antara kognitif sampai kemudian sosial kognitif itu kan. Kalau di sini pengertian dari teori sosial kognitif sendiri, teori sosial kognitif adalah teori yang menonjolkan gagasan bahwa sebagian besar pembelajaran manusia terjadi dalam sebuah lingkungan sosial. Otomatis setelah dia sudah mempunyai abstraktasi pemikiran yang cukup, dia sudah mulai ada di situ, sudah ada dia sudah bisa menyikapi dari interaksi sosial. Yang contohnya ini, kalau di penerapan di dunia pendidikan itu, guru mendorong siswa untuk kolaboratif, berdiskusi dan sesi tanya jawab. Setelah kita sepakati teori behaviorisme ini adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respons. Yang contoh penerapannya jelas, guru sering memberikan drilling sebagai pembiasaan perilaku. Coba deh, kalau kita tidak mempelajari beberapa teori tersebut di LMS, kita pakai akal kita. Behaviorisme kan artinya apa? Kebiasaan. Kalau apa di Indonesia? Kebiasaan. Pembiasaan. Jadi di situ hampir sama sebenarnya. Saya percaya bahwa setiap pendiri teori-teori itu menamai teorinya itu nggak mungkin beda dari pengertiannya. Contoh behaviorisme, pembiasaan. Jadi di situ otomatis guru itu memberikan kebiasaan. Contoh yang tadi yang disampaikan Mbak Sani, bahwasanya kita dia bilang banana, maka mungkin bilang banana. Contoh mungkin ada guru yang sok British, hey Paul. Mungkin dia ini ketika ada guru bahasa Inggris, dia bilang British, hey Paul, it's not about. Mungkin dia it's not about what we are talking about. Dia mungkin si gurunya muridnya akan menurut. Mungkin kalau gurunya Soekarno beda lagi. Today we are talking about. Jadi ya otomatis ada timbal balik di situ. Beda-beda ya. Next. Kemudian teori yang terakhir adalah konstruktivisme. Coba sebelum kita mendalami teori tersebut. Jadi di teori ini setelah kita sepakati, teori ini adalah menyatakan bahwa pembelajaran didasarkan pada penyelesaian masalah aktif kehidupan nyata yang berlangsung secara sosial melalui pengalaman. Ya, guru menerapkan model 5M seperti mengamati, menanya, menalar, mencoba. Itu kan kalau dilakukan secara dikasih ke anak kelas 1 SD itu kan belum bisa.
Demikian pengertian teori dari kelompok kita selanjutnya akan dijelaskan. Oke, sejauh yang nomor 2, penerapan contextual learning sebagai landasan dari konstruktivisme. Oke, contextual teaching learning itu adalah dimana kita itu pembelajaran siswa itu didasarkan pada pengalaman dan berdasarkan kenyataan yang ada di dunia atau di lingkungan mereka. Ya, jadi seperti yang di kelompok sebelumnya, kelompoknya berada Sani sebelumnya, itu ada metode discovery learning, ada jigsaw dan lain-lain. Itu mencakup semuanya. Nah, contextual learning ini nanti seperti yang Mas Afif di materi Mas Afif, yaitu memfokuskan ke 5M, ya, menalar, menanya, mendiskusikan ya, seperti itu ya, 5M, ya kan? Nah, dan landasan filosofi ini, contextual learning ini adalah landasan dari konstruktivisme. Jadi filosofi belajar yang menekankan bahwa belajar tidak hanya menghafal. Ya, jadi menurut kaum objektif itu pembelajaran itu biasanya ditargetkan untuk hasil pembelajaran. Namun dengan contextual learning ini itu bisa dihasilkan itu adalah bukan hanya hasil belajar saja atau tes saja, tapi keterampilan, ya, karya. Seperti contohnya itu pagi kegiatan mind mapping dan lain-lain seperti itu. Nah, kita bicara contextual learning seperti itu. Jadi penerapannya itu dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari, pengalaman dan sebagainya. Dan selanjutnya adalah menjawab pertanyaan nomor 3 yang akan disampaikan oleh Iva. Disampaikan oleh namanya jadi nantinya kan di satu kelas pasti kita akan menjumpai contoh permasalahan yang mungkin timbul di kelas. Tentunya kita harus menyesuaikan dengan range usia murid kita untuk menentukan solusinya. Dan kelas ini membagi menjadi 4 tahapan. Yang pertama adalah tahapan sensori motor, yaitu pada anak usia 0 sampai 24 bulan atau 2 tahun. Di mana pada tahapan ini anak belum bisa mengembangkan pola pikirnya. Jadi dia hanya menerima stimulus, kemudian dia melakukan respon seperti yang tadi Mas Afif sudah contohkan, dijepit dan nangis. Umumnya sih nangis ya, harusnya nangis. Atau misalnya pagi-pagi mamanya mau berangkat kuliah PPG, anaknya nangis. Seperti itu kan? Ya, itu adalah sesuai dengan tahapan usianya. Kemudian tahapan yang kedua adalah tahap pra-operasional. Range usianya antara 2 sampai 7 tahun. 2 sampai 7 tahun ini kan berarti sudah memasuki, mungkin yang sudah sekolah pra-TK, PAUD itu kan sudah mulai bersekolah ya. Ini mereka sudah mempunyai lingkungan di luar lingkungan yang di dalam rumah. Berarti mereka sudah mulai berinteraksi dengan guru, sudah mulai berinteraksi dengan teman-teman mereka di sekolah. Dan pada tahapan ini, anak belum bisa menggunakan logika. Walaupun mereka sudah sering bersosialisasi dengan lingkungan di sekitarnya, mereka belum bisa menggunakan logika mereka. Mereka cenderung menggunakan imajinatif, misalnya seperti bermain peran. Terus mereka misalnya kayak nonton serial Ipin, nanti ada Jin Ipin, ada Jin Ipin, seperti itu. Itu pada tahapan anak dari pra-operasional. Tahapan yang ketiga yaitu tahapan operasional konkret. Range usia antara 7 sampai dengan 11 tahun. Dan ini usia SD ya, kita katakan usia SD dari kelas 1 sampai kelas 11, mungkin kelas 6 ya, sudah masuk kelas 6 ya. Pada tahapan ini, anak sudah mulai bisa membedakan, sudah mulai bisa berpikir menggunakan logikanya, tetapi hanya baru bisa pada benda yang terlihat. Dalam artian fisik, konkret, ada wujudnya. For example, ketika kita memberikan instruksi dengan jelas, karena ketika kita menjadi guru SD, kita kan harus menjelaskan instruksi dengan sejelas-jelasnya ya. Misalnya, please tolong susun pensil ini dari urutan yang paling pendek sampai yang paling panjang. Ini anak pada usia ini harusnya sudah bisa melakukan instruksi tersebut, karena mereka diasumsikan sudah melewati 2 tahapan sebelumnya. Kemudian pada
evaluasi yang pertama, di mana anak sudah bisa memikir dewasa, sudah bisa membedakan mana yang salah, mana yang benar, meski itu baru menurut versi mereka masing-masing. Seperti itu, karena kehidupan sosial mereka mungkin sudah sangat luas ya. So kalaupun mungkin sudah ada kegiatan ekstrakurikuler, sudah ada tambahan les, jam pelajaran seperti itu. Kenapa kelompok kita memilih untuk menjelaskan tahapan usia ini? Karena ini nantinya akan kita korelasikan dengan beberapa kasus atau masalah yang akan kita jelaskan di slide berikutnya. Oke, kita langsung saja ke case yang pertama. Ini ada Tania itu 7 tahun. Jika kita flashback lagi ke slide sebelumnya, Tania 7 tahun berarti dia masih ada pada tahapan pra-operasional, peralihan ya, transisi dari pra-operasional ke tahapan operasional konkret. Means that dia belum bisa membedakan mana benda-benda yang belum bisa dilihat seperti ide atau gagasan, dia belum sampai ke tahap itu. Tapi di sini Tania sudah memiliki permasalahan, memiliki kemampuan yang rendah. Kita tidak tahu kemampuan yang seperti apa yang dijelaskan di sini, kalau memang cuma seperti ini, dan keinginan rendah untuk sukses. Sementara kesuksesan itu sendiri, apa sih menurut teman-teman itu merupakan konkret atau abstrak? Abstrak kan? Belum bisa terlihat kan? Kita belum bisa tahu nih. Tapi kenapa si Tania ini baru 7 tahun, kok dia sudah disebutkan di sini memiliki keinginan yang rendah untuk sukses. Padahal mungkin seusia Tania dia bahkan belum tahu sukses. Apa sih sukses itu apa sih? What sukses is belum tahu kan? Kesuksesan itu seperti apa? Apakah dia bisa bangun pagi, mandi sendiri, pakai seragam sendiri itu sudah bisa dikatakan sukses? Karena dia masih 7 tahun loh ya. 7 tahun berarti tadi seperti yang Mbak Salma bilang masih kelas 1 ya Mbak ya? Masih kelas 1. Mungkin teman-teman di sini yang sudah yang punya adik, salah ibu. Ya, mungkin punya adik. Dulu apa kita sendiri guys, dulu kita 7 tahun kita bisa apa? Sukses seperti apa? Kita bisa memanggil bakul somai sendiri dengan mandiri itu apakah bisa dikatakan sukses atau tidak? Nggak usah diantar mamanya ke warung itu apakah sudah bisa dikatakan sukses atau belum? Kita tidak tahu kan apa kesuksesan itu. Dan kelompok kami memutuskan untuk Tania ini berada pada tahap usia operasional konkret 7 sampai 11 tahun. Karena memang sudah melewati 7 tahun ya asumsinya ya. Jadi masa transisi antara dari pra-operasional ke operasional konkret. Dalam pendekatan dan fungsi Tania ini kita kasih treatment pendekatan behaviorisme. Guru sebaiknya berbicara dengan Tania dan akan lebih baik dengan orang tuanya. Jadi seperti ini. Salah satu implementasi dari teori behaviorisme yang disampaikan oleh Mbak Vika yang menyampaikan itu adalah implementasinya salah satunya sebentar saya catat. Evaluasi terhadap perilaku yang terlihat. Evaluasi terhadap perilaku terlihat means ketika Tania ini sudah memperlihatkan perilaku yang kemungkinan menyimpang atau tidak menunjukkan semangat untuk dia itu sukses, guru di sini harus peran guru sangat dibutuhkan untuk memberikan motivasi secara verbal kepada dia. Entah itu dengan berupa seperti yang dijelaskan, apa ada reward atau jajanan, kamu nggak salah itu dengan seperti itu dia mungkin bisa tampil lebih hadir. Ini kan lebih ke drilling ya, kita lebih ke drilling mengajar Tania untuk lebih bisa memotivasi lagi. Tapi kan tidak bisa dengan tentunya tidak bisa dengan quote-quote yang sangat seperti Terelia atau siapa itu kan belum bisa karena memang Tania masih usianya pada tahap usia operasional konkret seperti itu. Untuk masalah-masalah selanjutnya yang mungkin akan kita jumpai nantinya ketika PPL akan disampaikan oleh TK. Untuk kasus selanjutnya yaitu Samuel, usianya itu 10 tahun. Dia takut gagal dan sangat menjaga harga dirinya gitu. Samuel 10 tahun takut gagal dan harus selalu menang ya. Tentu terbentuknya Samuel seperti ini nggak mungkin terbentuk dengan sendirinya gitu. Pasti ada pengaruh dari lingkungan terdekatnya kayak Samuel itu keluarga atau juga teman-temannya. Mungkin keluarganya Samuel itu terlalu menekan kepada Samuel bahwa kamu tuh harus selalu jadi juara, kamu tuh harus menang karena ketika kamu menang artinya kamu hebat atau kamu berarti dihargai dan diterima oleh orang-orang lain. Sehingga Samuel itu akan tumbuh mindset bahwa aku tuh harus selalu menang. Padahal sebenarnya jadi gagal itu juga bukan hal yang buruk. Jadi kita membutuhkan treatment untuk Samuel yaitu behaviorism, di mana Samuel diberikan pemahaman dan juga stimulus bahwa menjadi kita itu ada menang dan juga ada kalah. Ketika Samuel kalah atau gagal itu juga bukan menjadikan Samuel itu buruk.
justru kegagalan itu bisa untuk Samuel itu bisa belajar lagi untuk menghargai dirinya sendiri dan mungkin menghargai orang lain ya yang selalu gagal seperti itu, karena itu akan masuk ke kasus selanjutnya. Jadi that's why guru dan keluarga seharusnya semua mulai dari keluarga juga ya, keluarga harus memperhatikan bahwa anak-anak, biarkan anak-anak bertumbuh sesuai usianya, sesuai dengan pemahamannya. Tidak perlu selalu ditekan bahwa kamu harus selalu jadi juara ya, kamu harus menang, karena kalau menang ya tadi kan kamu artinya hebat gitu. Kemudian yang kedua, kasusnya Sandra itu 13 tahun, dia sangat tenang karena tetapi cenderung meremehkan teman-temannya gitu. Secara kognitif Sandra udah bagus karena Sandra sudah tahu, sudah bisa menguasai beberapa materi atau keterampilan yang teman-teman mungkin belum bisa selevel dengan Sandra. Tapi sayangnya Sandra itu kurang rasa empati kepada teman-temannya yang belum bisa. Jadi dia menganggap bahwa dia adalah orang yang lebih baik daripada teman-temannya. Nah, kita memberikan contohnya itu behaviorism juga karena kita berikan stimulus kepada Sandra bahwa nggak semua hal harus Sandra bisa. Ketika Sandra itu nggak bisa sesuatu keterampilan atau satu pelajaran pun, itu bukan menjadikan Sandra orang yang gagal atau orang yang nggak baik kayak gitu. Nah, dan juga kita membutuhkan sosial kognitif karena Sandra itu tadi memenuhi kebutuhan belajar, karena Sandra kan sudah tahu ya kebutuhannya dia apa, maksudnya kita sudah tahu nih Sandra itu keterampilannya apa atau kesukaannya apa, dan supaya kita bisa penuhi kebutuhan Sandra. Nah, untuk kasus Sandra juga biasanya seiring berjalannya waktu nih, ketika Sandra mengalami kegagalan atau ternyata Sandra itu baru menyadari dia itu nggak sepintar itu atau nggak se-multi talented itu daripada teman-temannya. Nah, di sini peran orang tua, guru juga diperlukan biar Sandra itu nggak jadi down atau jadi nggak percaya diri nih. Nah, di situ kita menjaga nih kepercayaan diri Sandra biar habis dia gagal dia tahu dia jadi nggak semangat sekolah atau dia jadi nggak percaya lagi sama dirinya dia sendiri seperti itu. Kemudian kasus yang terakhir itu Robert, itu umurnya 16 tahun, yaitu sedikit minat di sekolah dan saat ini tinggal bersama dengan bibinya. Dan orang tuanya itu tidak bisa kita hubungi lagi nih, nggak tahu kenapa, entah meninggal, entah orang tuanya itu kabur ya. Dan ini kompleks nih, karena Robert itu kan udah dewasa ya, udah umur 16 tahun, dimana Robert juga udah bisa memilih nih antara menurut dia ya, versi dia yang baik atau yang enggak. Jadi kita butuhkan 3 teori, yaitu behavior, terus juga kita butuh konstruktivisme dan juga sosial kognitif. Karena udah umur 16 tahun nih, kita udah nggak bisa cara yang pelan-pelan ya, karena sudah cukup kompleks. Di umur 16 tahun dia sudah bisa, dia punya emosi, dia juga bisa punya apa ya, keberanian untuk menunjukkan bahwa ini loh yang benar, ini yang aku mau, seperti itu. Dan tapi dia juga cenderung sulit untuk memberikan atau menyampaikan sebenarnya tuh perasaan dia lagi kenapa. Nah, peran guru juga penting karena kita juga harus memberikan apa ya, perhatian nih kepada Robert, kenapa Robert bisa seperti itu, dan juga biarkan Robert itu menyampaikan perasaannya dia, karena umur segitu ya, emosinya juga lagi gak stabil. Jadi ya sebagai guru kita patut membantu Robert untuk mengikuti dulu nih apa sih yang ada di pikiran Robert, jangan langsung dijudge gitu. Robert, kamu tuh salah, kamu bukan kayak gitu segala macam. Nah, sebagai peran guru itu biarkan kita memberikan ruang aman untuk Robert bisa menyampaikan apa sih perasaannya si Robert itu sendiri. Dan seperti kasusnya kan kita lihat tidak bisa dihubungi ya keluarganya. Jadi penting juga kita sebagai guru nih, karena kan orang tuanya udah gak ada, cuma 3 bibinya, mungkin bibinya juga ada anaknya atau kurang perhatian. Nah, itulah peran guru yang sangat penting untuk membantu memulihkan emosionalnya si Robert ini, sehingga Robert bisa lebih baik dan juga lebih mengenali dirinya dan juga stabil seperti itu. Ya. Terima kasih. Ada tanggapan atau sudah selesai? Sudah? Oke, terima kasih. Sekian dari ngobrol kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.